Republik Indonesia yang ke-78. Dan kali ini teman-teman, kembali saya sedang berada di salah satu lokasi ataupun tempat yang sangat bersejarah dan wajib kalian ketahui. Dan sekarang saya akan menyisir area lokasi ini karena ini adalah merupakan sisa ataupun puing-puing ketika zaman penjajahan Belanda, dimana pada saat itu perjuangan nenek moyang kita sampai harus mengorbankan jiwa raganya. Dan sekarang kita akan coba lihat-lihat semua sisa-sisa puing-puing di sini biar teman-teman tahu juga bahwa ini merupakan tempat bersejarah. Dan siapa tahu kita menemukan sesuatu ataupun syukur-syukur hewan. Jadi ini adalah momen dimana bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, sahabat alam ingin menyuguhkan yang bertemakan kemerdekaan khusus buat teman-teman semuanya. Dan ikuti terus sahabat alam dan Elves Aktif. Oke teman-teman, jadi ini adalah gedung 8-nya atau gedung 8. Kenapa disebut gedung 8? Karena memang pintunya itu ada 8 pintu masuk. Dan sebetulnya ini adalah merupakan salah satu bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1912 dan selesai pembangunan pada tahun 1918 oleh pemimpin yang bernama Tuan Bangkok dan Tuan Jackson. Dan ini sebetulnya kondisinya bisa kalian lihat sendiri, sudah rusak, sudah banyak coret-coretan karena memang tidak terurus. Dan yang harus kalian ketahui, usia dari bangunan ini tentunya sudah berusia 103 tahun teman-teman, bahkan lebih. Karena kalian bisa melihat sendiri ciri khas bangunan Belanda itu, dia ini untuk coran-corannya itu benar-benar tebal-tebal seperti ini nih. Ya karena ini kan memang benteng pertahanan, otomatis pasti dibangunnya juga dengan material-material yang sangat-sangat tebal seperti yang kalian lihat ini. Ada yang unik di beberapa bangunan-bangunan yang nanti akan saya perlihatkan. Ada bunker ataupun ruang penyiksaan menurut beberapa sumber masyarakat di sini. Jadi ini tuh merupakan bangunan yang memang memiliki beberapa lokasi-lokasi ataupun titik-titik yang sebetulnya banyak sumber lah teman-teman. Tapi nanti kita akan lihat satu persatu untuk area bangunan gedung 8 yang ada di sini. Sekarang kita coba masuk untuk melihat suasana ketika di dalam. Dan perlu kalian ketahui, kita datang ke sini dengan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Karena kalian bisa lihat sendiri, ini tuh merupakan bukit paling tinggi di daerah Cililin, Bandung Barat. Dan ini sudah pukul 17 lebih. Berarti ya ini sebentar lagi juga memang akan maghrib ataupun ini sudah petang. Nanti kita pengen lihat suasana ketika petang di atas benteng 8 ini seperti apa. Suasananya sangat gelap, sangat hening seperti ini. Sebetulnya kalau siang hari di sini tuh benar-benar panas banget karena tidak ada pepohonan yang rimbun, serta memang ini berada di atas permukaan Waduk Saguling, sehingga memang suasananya juga benar-benar panas banget. Tapi kalau malam di sini tuh dingin karena di 1 tahun ke belakang saya sempat camp di sini teman-teman. Tapi dulu masih banyak pohon-pohon rindang. Kalau sekarang sudah jarang, karena sebetulnya untuk sekitar lokasi gedung 8 ini itu sudah dijadikan juga sebagai lahan pertanian bagi warga sekitar. Dan ini sebetulnya adalah pasir gagak ataupun bukit gagak, dinamakan seperti itu oleh warga sekitar. Engang coy. Luas aing. Lihat. Jadi di sini kebanyakan sudah dipakai sarang tawon. Ini tawon kertas teman-teman. Udah di pen sudah, awas nyerut. Jangan dia.
Nyerud. Nah, ada yang ini teman-teman lihat. Nih, di sini ada bolongan. Jadi bolongan ini kayak mungkin untuk pemantauan ataupun mungkin untuk meriam dan lain sebagainya, saya nggak tahu lah. Yang jelas uniknya ada bolong seperti ini. Cuman sayang, ini merupakan lokasi bersejarah, bangunan bersejarah, namun banyak vandalisme ataupun tulisan-tulisan yang tidak seharusnya ada. Itu jalur evakuasi merenya. Tinggal idot. Corana gila. Oke, kita coba lihat. Nih, ini sebetulnya merupakan pintu gerbang, teman-teman. Nih, lihat. Nah, itu pintu gerbangnya. Kelihatan di sini ada bagian bekas pintu. Nih, ini besi-besinya. Jadi ini merupakan bekas pintu masuk, keluar masuk. Kita akan coba lihat. Dan kita akan coba naik ke bagian atas ini karena bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar museum. Mataharinya keren, lihat. Karena ini waktu yang sangat pas dan itu adalah gedung 8-nya. Di atasnya juga sebetulnya ada beberapa bangunan-bangunan lagi. Dan ketika saya menghadapkan muka ke bagian depan, jadi di sini tuh kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas. Jadi makanya kenapa ini dipakai benteng pertahanan, karena sekelilingnya itu memang kita bisa memantau, teman-teman. Lihat, di sini banyak tumpukan-tumpukan batu juga. Dan lihat, ada yang unik nih. Ini benar-benar mengingatkan saya kalau teman-teman ada yang sama kayak saya suka nonton film perang. Saya tuh nonton film Saving Private Ryan. Itu film perang paling keren sih. Dan kita bisa melihat contohnya di sini. Jadi di sini tuh banyak gundukan-gundukan batu kayak gini. Ini tuh kalau saya ngelihat di film perang buat mantau ataupun tiarap, jadi buat berlindung. Di sini tiarapnya. Yes. Dish. Ah, yeah. Tuh, itu juga sama semua. Padahal ini serius asli, sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat yang bisa memberikan wawasan terkait bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitarnya, teman-teman. Waduh, mataharinya coy. Cuman di sini tuh baru beres dibakar buat kondisi. Jadi kondisi di sini tuh lihat, ini baru beres banget dibakar sama para petani karena memang yang tadi saya bilang, lahan-lahan di sini sudah digunakan sebagian oleh petani untuk bercocok tanam. Ini ada singkong, banyak. Mataharinya dot, nikmat sekali. Tuh, apalagi itu teman-teman, Saguling, aliran sungai Saguling, dan ke sana tuh matahari. Aduh, asli keren banget ini. Cuman ya gini, kita belum bisa menemukan hewan karena dari tadi kita kan fokus sama bangunan-bangunan di sini. Tapi jangan menyerah, kita harus coba sisir lagi.
bagian-bagian semak-semak yang ada di gedong 8. Oke, ini adalah bangunan terakhir di mana menurut beberapa penuturan warga yang saya tangkap, jadi ini adalah merupakan bunker untuk penyiksaan. Kita lihat. Ada cobong. Tuh, lihat. Dua ayam lubang kali. Jadi ke bagian sana teman-teman, di dalam itu ada lubang kayak semacam sumur, tapi itu nggak tahu bekas apa-apanya, saya belum tahu teman-teman. Yang jelas di situ ada lubang, coy. Ukuran pantun apa segede kiri? Bener banget. Ada lubang, cuman sayang kita nggak bawa lighting. Tinggal di dalam sih ya. Cukup lumayan saya. Nasi gayu bodas-bodas . Kita balik kanan. Kita cari spot lain. Nah ini nih, kelihatan banget. Set. Katanya ini merupakan salah satu penjara teman-teman untuk warga Indonesia. Jadi penjaranya itu di sini. Ini dia mungkin untuk ventilasinya, coy. Nyawanya sekelilingnya kecil tadi. Wah, cak ini orang itu siap tinggal. Mana? Mana ini? Enggak sih, Son. Enggak. Oh, ada yang lagi stay. Lihat. Mana? Kelihatan nggak kalau dari kamera? Ayo, itu lain. Tuh, bersembunyi, lihat. Warnanya hijau. Hampir sama dengan daun yang ada di sekitarnya. Oh, pantas, lihat tuh di sebelah sana ada bekas pembakaran. Sepertinya ular-ular mencari tempat yang memang yang pertama teduh, karena di sini tuh lagi musim kemarau atau lagi panas. Pasti mereka nyari lokasi-lokasi yang teduh seperti ini nih. Dan lihat, tuh non eta. Rai bungkak emang. Oh. Oh, lihat. Ini. Wow, jir murah coy. Oke, lihat teman-teman. Kita coba ambil. Wih, cepet banget. Wow. Wow, lihat. Lihat teman-teman. Ini adalah ular bungka atau Trimeresurus albolabris dengan size ini belum terlalu besar. Sepertinya ini baru beberapa bulan. Dan memang ini adalah salah satu ular yang banyak ditemukan di sekitar sini. Karena yang pertama, di sini masih banyak semak-semak belukar, serta tak jarang juga para petani menjadi korban atas gigitan si ular viper satu ini, coy. Ukurannya belum terlalu besar, namun tetap saja ini merupakan ular yang sangat-sangat berbahaya karena dia memiliki bisa hemotoksin. Ketemu lagi sama ular bungka atau Trimeresurus albolabris yang memang ini tuh menjadi salah satu ular yang dipusingkan. Kenapa? Karena ada beberapa jenis ular hijau juga yang sebetulnya tidak berbisa. Contohnya seperti ular Ahaetulla prasina, tapi kita bisa menyimpulkan spesifik jelasnya itu dari ekor belakang. Kalau ekornya itu warna merah seperti ini, nah ini jelas berbahaya teman-teman. Eish, defense-nya dot.
Gila boy. Ukuran tidak menjadi patokan untuk ular-ular berbisa seperti ini. Jadi ukuran seperti ini pun, atau yang memang masih kecil pun, ini sudah dibekali dengan bisa teman-teman. Ketika di alam, ukuran segede gini biasanya memakan cicak ataupun katak-katak pohon teman-teman. Wow, mengerikan sekali. Sebetulnya yang ini saya sampaikan adalah ketika tergigit oleh ular ini, kita harus tepat melakukan proses imobilisasi. Karena jangan sampai teman-teman tahu bahwa ular ini tuh ada antibisanya. Salah. Ular viper di Indonesia yang baru ada antibisanya itu hanya ular gibug atau ular ranjau darat Cycalocelas marodostoma. Sedangkan untuk jenis-jenis ular viper lain di Indonesia sendiri belum ada teman-teman. Karena ada satu antibisa ular yang mengcover 3 jenis ular. Sedangkan ular yang ada di hadapan kalian ini tidak ada antibisanya. Belum ada antibisanya teman-teman. Makanya ya repot kalau misalnya salah penanganan, tidak tepat, itu bisa masuk ke fase sistemik teman-teman. Dan ini sangat keren sih asli. Tidak sia-sia kita datang jauh ke Gedong 8 ini, yang memang kalian bisa lihat sendiri. Lihat di sini tuh masih banyak pohon-pohon singkong, pohon-pohon yang ataupun semak-semak. Ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan ular-ular seperti ini. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.